Pernahkah Anda mendengar fakta bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%? Yang artinya dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Angka tersebut kerap digunakan untuk melabeli generasi kita sebagai generasi yang malas. Mari kita lihat realitasnya. Laporan We Are Social 2024 justru menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 7 jam 38 menit setiap harinya untuk menatap layar. Kita aktif membaca ratusan deskripsi konten, komentar, utas di media sosial. Namun sayangnya, tingginya aktivitas membaca kita di media sosial justru berbenturan dengan fakta dari riset PISA oleh OECD yang secara konsisten menunjukkan bahwa skor kemampuan literasi membaca masyarakat Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Hal ini menjadi bukti bahwa kita tidak sedang darurat membaca, melainkan darurat memahami. Kita sering mendapatkan informasi cepat, namun kehilangan fokus saat membaca literatur mendalam, sehingga kita rentan terhadap informasi hoax. Tentu saja, paparan data tidaklah cukup. Saya telah mewawancarai 2 narasumber di salah satu kafe perpustakaan di Yogyakarta untuk melihat bagaimana realitas kondisi lapangan minat baca masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ihdi Idrajat Darwis. Saya dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Perkenalkan, nama saya Aska. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kalau dalam sebulan saya biasanya nyelesain 2 buku. Biasanya juga 3 atau ya tergantung lah, biasanya kalau lagi segang atau lagi sibuk biasanya minimalnya 2. Kebetulan saya jarang sekali baca buku fisik ya. Kebanyakan dari ini sih, dari platform digital, tapi yang untuk kayak referensi kebanyakan juga dari buku. Saya lebih sering mendapat informasi itu melalui media digital, melalui platform sosial media seperti Instagram. Kemudian saya juga lebih sering mencari informasi melalui Google atau AI, karena sekarang pun AI udah luar biasa canggihnya dan banyak sekali platform-platform AI yang mendukung kita untuk lebih mengasah pengetahuan kita juga. Kalau perpustakaannya sih enggak cuman kayak coffee shop yang ada buku-bukunya gitu. Kebetulan saya jarang ke perpustakaan, biasanya saya ke perpustakaan itu yang ada di kampus saya. Kalau itu sih untuk yang perlu diperbaiki mungkin dari segi ini ya Kak, buku-bukunya diperbarui aja. Soalnya kebanyakan buku-bukunya itu ini ya kayak buku-buku sudah lumayan usang dan ya generasi sekarang tuh kurang tertarik. Contohnya kayak mungkin di ruang literasi di Kaliurang itu buku-bukunya agak usang sih menurutku. Jadi kayak nggak terlalu minat buat baca gitu sih. Karena saya jarang ke perpustakaan, jadi sebenarnya saya kurang tahu gimana kondisinya. Tapi harapan saya semoga perpustakaan di Indonesia lebih terekspos lagi, lebih gencar lagi dalam menyuarakan literasi, karena menurut saya bila perpustakaan di Indonesia ini terfasilitasi dengan baik, kemudian tempatnya sangat nyaman dan referensi buku-bukunya juga terbaru, saya yakin pasti para mahasiswa ataupun pelajar-pelajar lain juga mulai berminat untuk sering berkunjung ke perpustakaan gitu. Seperti yang telah kita saksikan, inilah realitas budaya membaca saat ini. Generasi muda, termasuk generasi Z, menuntut kenyamanan visual dan ruangan yang dinamis. Sementara di sisi lain, banyak perpustakaan di Indonesia yang masih terjebak di stigma lama sebagai ruangan yang kaku dan membosankan. Namun stigma tersebut sudah tidak lagi relevan. Faktanya, perpustakaan Indonesia sedang berada dalam masa transisi yang krusial. Dari perpustakaan konvensional yang bersifat fisik, kini bertransformasi menjadi perpustakaan digital yang lebih menjangkau pelosok negeri.
melalui berbagai aplikasi perpustakaan digital seperti iPusnas, ePusda Daerah, iJakarta, iJabar, iJateng, iKalbar, dan lain sebagainya. Kita sangat dipermudah oleh teknologi untuk lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Mari kita saksikan fenomena transformasi ini melalui hadirnya inovasi perpustakaan berkonsep kafe. Tempat ini menjadi bukti bahwa perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang kolaborasi yang sangat inklusif dan dinamis. Tidak ada lagi ruangan usang yang kaku. Yang ada adalah interior yang estetik, koneksi internet berkecepatan tinggi, serta kebebasan bagi para pengunjung untuk menyelami dunia literatur sambil menikmati kenyamanan layaknya di kedai kopi komersial. Melalui terobosan perpustakaan digital, menurut saya, batasan ruang dan waktu kini telah dihancurkan karena jutaan literatur kini bisa kita akses secara gratis, kapanpun dan dimanapun. Sebagai kesimpulan, benang merahnya terlihat sangat jelas bahwa budaya baca masyarakat Indonesia tidaklah mati, melainkan sedang berevolusi dari lembaran kertas menuju ke layar digital. Dan perpustakaan senantiasa akan memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses untuk literatur yang valid dan berkualitas. Jika kedai kopi memberikan kita ruang bersosialisasi, maka perpustakaan modern memberikan kita ruang untuk fokus, sarana untuk memvalidasi kebenaran, dan sekaligus membangun kredibilitas dalam berpikir. Saya, Analisia Ningrum, mari kita kurangi informasi instan yang tidak terverifikasi, kunjungi perpustakaan kesayangan Anda dan unduh aplikasi perpustakaan digital sebagai ruang katalis produktivitasmu. Salam literasi!